Ya, ini kita lagi merasakan ikut bahagia atas langkah kemajuan dari Bunda Dewi yang akan maju ke sidang tertutup. Ya, setelah sidang tertutup akan masuk ke sidang tertutup. Karena ini nih, ini berapa lembar Bunda? Ya, ya, hampir hampir 300 ya. Inilah perjuangan dokter. Peneliti menemukan fakta bahwa pencerahan menuju terus guru secara sadar. Ya, ini nanti dirubah dalam bentuk jurnal ilmiah, karya ilmiah dengan judul yang jauh beda. Ya. Ini judulnya apa? Manajemen penguatan pendidikan karakter melalui self awareness, ya, dalam menentukan siswa di Al-Azhar dan Lab School. Insyaallah minggu depan akan sidang tertutup untuk tanggal dan minggu yang lainnya akan diinformasikan dari siswa ini dan juga antara sebulan atau bulan akan sidang terbuka. Nah, kebetulan penelitian saya disertasinya tentang manajemen penguatan pendidikan karakter melalui program standaris dalam meningkatkan prestasi siswa. Nah, fokus yang dipilih Al-Azhar 9 Bekasi dalam SMP, School, FIP, UMP. Kenapa saya memilih dua lokus ini? Karena lokus dua lembaga ini memang menerapkan penguatan pendidikan karakter kepada siswanya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan yaitu kepala sekolah. Nah, kemudian yang kedua lembaga ini atau sekolah ini telah mengadopsi, berkolaborasi dan bersinergi dengan rumah kesadaran untuk menjadi mitra program dari penguatan program karakter yang mereka implementasikan di sekolah tersebut. Seperti itu. Dan buat saya mendalami dan meriset ilmu ini untuk nanti bisa saya kembangkan, kemudian saya implementasikan untuk di lembaga pendidikan yang sekarang ini saya bangun, yaitu di PKBM Rumah Kesadaran atau School. Banyak asumsi masyarakat yang menyampaikan bahwa PKBM Rumah Kesadaran kita kan ini memang dengan latar belakang anak-anak yang secara ekonomi rendah, kemudian dengan rendahnya ekonomi, maka rendah juga jenjang pendidikan latar belakang dari orang tuanya, gitu. Sehingga secara pendidikan dari historisnya itu kurang mendukung. Nah, disitulah terjadi gap atau permasalahan yang terjadi untuk bagaimana bisa membangun karakter. Nah, di dalam program penguatan pendidikan karakter yang nanti menggunakan manajemen sekolah sendiri, itu memang kita dibangkitkan atau harus ditemukan motivasi atau kesadaran internal dari siswa, walaupun memang butuh proses ya. Kemudian juga semua elemen sivitas yang ada di pendidikan itu
harus mendukung, tetapi saya percaya insya Allah by waktu, by proses, walaupun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi harapan 100%, tetapi minimal kontribusi dan dedikasi kita untuk membantu merubah generasi muda kita punya penguatan karakter secara internal. Itu bagian daripada visi misi saya untuk mengembangkan lembaga saya dengan meriset dan belajar dari lembaga lain. Walaupun memang secara konsep atau teori yang punya ide ori program teori sekolah sendiri di Hipnakoi itu. Tapi sebagai konsultan kita belajar dulu ke orang lain, kemudian kita terapkan di lembaga kita sendiri. Saya percaya bahwa semua itu proses, dan proses itu harus dimulai dari langkah kecil. Mungkin itu saja. Kalau berbicara kadang-kadang nggak down, kemudian masalah pasti ada sebagai manusia biasa. Apalagi saya punya porsi atau posisi itu multi tasking dan multi job ya. Satu punya namanya kewajiban sebagai istri, sebagai orang tua, kemudian sebagai ibu, kemudian juga di manajemen internal keluarga, manajemen lembaga, kemudian juga organisasi. Nah, bagaimana bisa mengatur waktu, jadi antara kewajiban seorang ibu, kewajiban seorang pimpinan, kemudian juga kewajiban saya sebagai pembelajar atau mahasiswi seperti saya saat ini, ya disitulah challenge yang saya hadapi gitu. Dan pastinya saya harus menemukan motivasi intrinsik yang kuat untuk bisa menyelesaikan ini. Ternyata ya perjuangan, kemudian harus berangkat subuh jam 4, sudah ngejar travel, kemudian sampai di sini jam 12 malam karena S3 saya memilih di Bandung. Di sana memang ya berakit-akit dahulu, kemudian berenang-renang ke tepian. Dan perjuangan S3 ini kalau nggak kuat-kuat secara memang yang dihajar sebenarnya mentalitas kita. Kalau saya memilih nyaman, untuk memilih nyaman ya saya sudah nyaman gitu. Tapi karena impian saya besar, itu bagaimana bisa mengembangkan lembaga saya melalui ilmu yang saya belajar di salah satu kampus yang ada di Bandung, Universitas Islam Nusantara. Dan alhamdulillah langkah-langkah untuk menjadi seorang dokter saya sudah melalui 3 tahapan, yaitu sidang proposal, kemudian komprehensif, kemudian bimbel, dan sekarang memasuki tahap keempat, yaitu sidang tertutup, dan terakhir adalah sidang promosi. Doanya semua dilancarkan dan dimudahkan dan diberikan kelancaran dalam menjawab dengan logika atau kepercayaan diri yang memang saya temui dan saya riset dari fenomena yang terjadi di lembaga saya tempat itu saja.